Selamat sore Bapak dan Ibu nasabah BCA. Selamat datang di Bincang Asik bersama dengan saya Syahnas Nuriski. Pada Bincang Asik kali ini, saya ditemani oleh Bapak Marcel Benjamin selaku Team Leader Mutual Fund Distribution dari PT Batavia Prosperindo Asset Management atau yang selanjutnya akan saya sebut Batavia. Selamat sore Pak Marcel. Sore. Apa kabarnya nih Pak? Kabar baik. Kabar baik, syukurlah. Bapak dan Ibu, tepat di hari ini, 7 November 2025, BCA bersama dengan Batavia meluncurkan reksadana Batavia USD Money Market atau yang selanjutnya akan saya singkat menjadi BUSMO. Produk ini dapat menjadi salah satu alternatif pilihan investasi jangka pendek dan dapat dijadikan sebagai sarana diversifikasi aset. Pak Marcel, saya yakin Bapak Ibu nasabah BCA yang menonton sudah pada penasaran nih Pak terkait dengan produk Batavia USD Money Market ini. Nah mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut mengenai karakteristik dari produk BUSMO ini Pak. Oke, thank you Syahnas. Jadi BUSMO ya atau Batavia US Dollar Money Market. Jadi ini merupakan reksadana pasar uang dalam denominasi US dollar gitu ya. Dimana memang kalau kita bicara BUSMO sendiri, BUSMO ini memiliki portofolio investasi pada instrumen pasar uang dengan mata uang US dollar yang otomatis kalau kita bicara reksadana pasar uang udah pasti itu lebih liquid gitu ya. Nah kemudian kalau kita bicara isinya apa sih BUSMO ini? Jadi BUSMO sendiri ini berinvestasi pada deposito US dollar atau obligasi dengan denominasi US dollar yang tapi tenor jatuh temponya itu di bawah 1 tahun. Jadi cenderung bisa dibilang pendek ya, yang otomatis kalau makin pendek itu akan lebih stabil dan juga minim volatilitas gitu. Oke nih, selanjutnya kalau kita lagi bahas soal investasi pasti nggak jauh-jauh juga ya Pak dari return dan juga risk-nya. Nah mungkin Bapak Ibu juga pengen tahu nih, boleh dijelaskan lebih lanjut terkait dengan return dan juga risk dari produk BUSMO ini. Oke, setuju Syahnas. Jadi yang disampaikan oleh Syahnas tadi ya bahwa setiap produk investasi yang namanya kita berinvestasi itu pasti ada keuntungan dan juga ada resikonya gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara keuntungan daripada produk BUSMO terlebih dahulu ya, jadi keuntungannya sendiri, produk ini dapat memberikan likuiditas yang cukup tinggi, terus kemudian mungkin kalau kita bicara relatif lebih aman ya, dari segi kinerjanya juga cenderung lebih stabil, terus kemudian potensi returnnya juga mungkin bisa lebih tinggi dibandingkan kalau kita tempatkan di tabungan atau di deposito gitu. Nah, tapi memang yang tadi, yang namanya keuntungan pasti diiringi juga dengan yang namanya faktor resiko. Dimana kalau kita bicara resiko, apa aja sih resikonya tadi gitu ya. Jadi yang pertama otomatis ada resiko pasar dan berkurangnya nilai investasi ya. Dimana ini merupakan salah satu resiko yang paling umum ya untuk produk reksadana maupun produk-produk investasi apapun gitu. Jadi NAV atau nilai aktiva bersih dari produk reksadana itu dapat bergerak naik turun, itu menyesuaikan dengan kondisi daripada pasar atau instrumen yang kita pegang gitu. Jadi untuk volatilitas daripada produk BUSMO itu cenderung terjaga ya, namun tetap memiliki kalau ditanya bisa ada resiko naik turunnya atau tidak, tetap ada resiko naik turunnya, tapi memang lebih minim ya, karena isinya yang tadi cuma deposito sama obligasi yang di bawah 1 tahun. Nah, selain itu memang kalau kita bicara faktor resiko lainnya, mungkin resiko tingkat suku bunga ya, yang otomatis ini akan berdampak juga pada tingkat suku bunga deposito dan juga yield daripada obligasi. Baik, jadi seperti yang Pak Marcel bilang tadi ya, secara keuntungan atau returnnya tadi BUSMO ini liquid dan juga returnnya bisa di atas simpanan dalam US dollar atau deposito gitu ya Pak. Secara resiko pun resiko pada umumnya produk-produk investasi hanya karena ini adalah money market, jadi volatilitasnya pun lebih terjaga ya Pak Marcel. Oke, semakin dibahas nih semakin terbayang ya Pak BUSMO ini nih seperti apa. Nah, kalau untuk menjawab rasa penasaran Bapak dan Ibu, mungkin boleh dijelasin juga Pak, seperti nasabah-nasabah seperti apa saja dan profil resiko yang bagaimana nih yang cocok untuk berinvestasi di BUSMO? Oke, jadi memang kalau kita bicara yang kira-kira nasabah seperti apa yang cocok nih untuk produk BUSMO ya. Jadi BUSMO sendiri memang bisa menjadi pilihan investasi yang menarik bagi
investor atau nasabah-nasabah yang memang menginginkan exposure terhadap mata uang dolar Amerika Serikat atau US dollar gitu. Tapi pengennya adalah volatilitasnya cenderung terjaga gitu ya. Karena memang kalau kita bicara kenapa cenderung terjaga itu karena memang investasi underlying daripada produk ini itu hanya berinvestasi di deposito US dollar dan juga obligasi denominasi US dollar dengan tenor yang nggak lebih dari 1 tahun, di bawah 1 tahun gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara profil resiko, jadi produk ini sendiri cocok untuk nasabah dengan profil resiko konservatif sampai agresif. Nah, which is berarti semua profil resiko cocok nih untuk produk ini. Jadi kalau untuk nasabah dengan profil resiko yang konservatif, cocok karena otomatis produk ini memiliki volatilitas yang cenderung terjaga. Nah, itu cocok buat Bapak Ibu yang istilahnya memang profil resikonya konservatif. Tapi di sisi lain untuk nasabah yang profil resikonya agresif, produk ini juga dapat dijadikan sebagai portfolio balancer. Jadi seumpama semuanya kalau nasabah yang agresif kan rata-rata misalkan di reksadana saham gitu ya. Which is kalau saham kan lebih fluktuatif, nah ini sebagai balancernya ya. Ibaratnya kita punya sesuatu yang cenderung lebih stabil dan juga terjaga. Jonas kira-kira. Baik. Jadi Bapak Ibu sudah terjawab ya, baik dari Bapak Ibu yang memiliki profil risiko konservatif sampai yang agresif pun bisa berinvestasi di Busmo ini karena yang agresif pun bisa menjadi portfolio balancer ya Pak Marcel. Oke, nah supaya bisa lebih meyakinkan Bapak dan Ibu nih yang mau membeli produk ini, melihat kondisi market pada saat ini nih Pak Marcel, apakah this is the right time untuk membeli produk Busmo? Oke, jadi kalau kita bicara kondisi market untuk produk Batavia US Dollar Money Market atau Busmo, itu otomatis mungkin yang lebih kita lihat itu adalah kondisi market yang ada di Amerika ya, karena memang hubungannya dengan currency US Dollar gitu. Which is kalau kita bicara Amerika, pasar tenaga kerja Amerika, salah satu yang mungkin kita relate ke kondisi saat ini, itu mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan ya, seperti data hiring rate, kemudian juga ada data job opening rate. Nah, faktor ini juga yang membuat Bank Sentral Amerika, The Fed, akhirnya pada meeting mereka bulan September dan juga Oktober menurunkan suku bunga masing-masing 0,25%. Bahkan berdasarkan proyeksi ekonomi The Fed yang mereka rilis di meeting bulan September lalu, itu mereka memprediksi bahwa pemotongan suku bunga The Fed ini masih akan berlanjut sampai dengan tahun 2027 gitu ya. Yang which is kalau misalkan pemotongan suku bunga The Fed ini dilakukan secara bertahap tadi, itu biasanya akan berdampak pada obligasi. Jadi memang kalau suku bunga dengan obligasi itu relation-nya cukup kuat Shanas gitu. Dimana kalau pada saat trennya suku bunga turun, harga obligasi itu biasanya cenderung mengalami kenaikan. Which is berarti di sini ada potensi kenaikan di harga obligasi dengan denominasi US dollar gitu. Nah, di sisi lain kalau kita bicara suku bunga Bank Sentral Amerika atau The Fed. Nah, walaupun ini udah di-cut 2 kali ya di meeting bulan September dan juga Oktober, tapi bisa dikatakan suku bunga saat ini masih relatif tinggi. Ya, Pak. Cukup tinggi gitu. Di range 375 sampai dengan 4. Jadi kalau Amerika memang pakai range ya sistemnya dia gitu. Nah, hal ini juga disertai dengan pernyataan daripada Fed Chairman Powell di meeting bulan Oktober yang baru sekitar 1 minggu lalu, di mana dia mengindikasikan bahwa wacana pemotongan suku bunga berikutnya di meeting bulan Desember itu masih belum fix, belum pasti. Dan masih akan sangat memperhatikan data ekonomi yang keluar. Jadi ibaratnya masih kayak questioning nih, akan cut atau enggak di meeting bulan Desember nanti gitu ya. Jadi kalau Fed seumpama masih mempertahankan suku bunga tinggi seperti kondisi saat ini, lebih lama di maintain suku bunga tingginya, otomatis ini bisa memberikan katalis positif juga ke suku bunga daripada deposito US dollar. Berarti suku bunga TD USD-nya masih akan maintain tinggi cukup lumayan nih gitu. Nah, jadi memang diharapkan dengan beberapa kondisi market tadi itu akan memberikan katalis positif ke reksadana pasar uang, terutama yang dalam mata uang US dollar seperti Busmo, Shanas gitu. Wah, penjelasannya nih insightful banget ya Pak Marcel. Jadi bisa disimpulkan karena tadi Busmo ini isinya ada deposito dan juga obligasi yang less than 1 year. Itu is a win-win situation ya Pak. Kalau misalnya suku bunganya bertahan tinggi, mempertahankan bunga deposito, dan nanti once itu turun, akan meningkatkan harga dari obligasi USD.
Oke, terima kasih banyak nih atas penjelasannya Pak Marcel. Semoga melalui bincang asik ini Bapak dan Ibu mendapatkan insight baru seputar Busmo ya, dan semakin yakin bagi Bapak Ibu yang mau membelinya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah ingin membeli produk Batavia USD Money Market, bisa melakukan pembelian awal USD 100 melalui kantor cabang BCA yang melayani transaksi reksadana. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah membeli reksadana USD, bisa membeli langsung di aplikasi MyBCA. Nah, saat ini di MyBCA pun tersedia fitur Wealth Insight, di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi, edukasi, event, dan juga market insight seputar investasi secara berkala. Sekian acara Bincang Asik hari ini. Terima kasih Pak Marcel atas insight dan juga waktunya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan Bincang Asik. Saya Syahnas. Saya Marcel. Pamit undur diri, stay safe, stay healthy, and happy investing.